bisikan kepadanya, apakah kamu tidak bosan jadi orang baik puluhan tahun? Tidakkah engkau ingin mencoba sedikit saja berbuat dosa, setelah itu bertaubat kepada Allah? Bukankah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang? Nikmati hidupmu, sedikit saja buat dosa. Puluhan tahun kau sudah punya tabungan amal salih. Pilih saja di antara 3 dosa, kata si syaitan yang berbisik-bisik itu. Pertama, kau minum khamar. Teman-temanmu minum khamar, coba saja seteguk, nggak ada masalah. Atau kedua, kau pilih engkau berzina. Berzina kepada seseorang, setelah itu engkau bertaubat. Atau engkau membunuh. Lalu sang orang ini berpikir, apa ya dosa yang paling ringan? Kira-kira dia memilih apa, teman-teman sekalian? Dia memilih minum khamar. Setelah dia memilih minum khamar, apakah syaitan berhenti ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang buruk? Tidak mungkin. Syaitan akan mengatakan lagi, seteguk lagi nggak apa-apa kok, sekali lagi nggak apa-apa kok. Lama-lama mabuk. Ketika mabuk, apa yang dia lakukan? Dia bertemu dengan seorang wanita dalam keadaan mabuk. Singkat cerita, dia berzina dengan perempuan tersebut. Keesokan harinya dia sadar dan dia merasa malu. Bagaimana seorang ahli ibadah sepertiku mampu melakukan perbuatan seperti ini? Apa kata orang-orang? Bagaimana pendapat orang-orang mengenai diriku yang terkenal saleh ini? Maka akhirnya dia pun membunuh perempuan tersebut karena rasa malunya. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Kita menganggap diri kita istiqamah bertahun-tahun, tapi kalau sudah sekali terjerumus, maka syaitan akan dengan mudah membuat kita terjerumus, teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai istiqamah. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat ke-30 mengenai istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang-orang yang istiqamah, jangan takut, jangan sedih. Orang-orang yang berusaha untuk istiqamah memang pasti akan diberikan berbagai macam ujian-ujian, karena Allah ingin melihat dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Masuk surga bukan mudah. Masuk surga hanya diberikan oleh orang-orang yang mampu melewati setiap ujian-ujian Allah. Kelak nanti di surga Allah ada malaikat-malaikat yang menyambut orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan amal salih, atau kata lainnya juga adalah orang-orang yang istiqamah. Maka para malaikat-malaikat akan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Kamu di dunia selama ini sabar, kamu di dunia selama ini istiqamah. Memang berat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang taat kepada Allah SWT berat. Tapi buah dari keistiqamahan, buah dari kesabaranmu menuju kepada Allah adalah syurga. Dalam surah Fussilat ayat 30 dikatakan demikian, teman-teman sekalian. Tidak ada ujian yang tidak mudah. Ujian itu berat dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan hal tersebut. Semua orang pasti diuji. Ada tidak orang yang tidak diuji oleh Allah? Tak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 155 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengar Ustaz Asma baca lagi ya. Menginformasikan bahwa setiap orang, teman-teman sekalian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Allah akan menguji kita, teman-teman sekalian, dengan ketakutan, kekurangan, kehilangan. 3 hal itu pasti terjadi dalam kehidupan kita.
kehidupan kita Allah akan uji kita dengan ketakutan, kekurangan, dan kehilangan. Itu pasti. Gak ada orang yang hidupnya gak pernah takut. Pasti ada masa dimana kita takut. Gak ada orang yang dalam kehidupannya gak pernah kekurangan. Pasti ada kekurangan. Entah itu kekurangan harta, entah itu kekurangan yang lain-lain. Pasti ada. Juga kehilangan. Itu sesuatu yang pasti. Maka setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara Allah untuk melihat siapa yang terbaik amalannya, siapa yang istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kami pasti akan mengujimu dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada yang orang-orang yang kita cintai akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan buah-buahan. Ada yang ketika panen punya kebun tidak panen, atau Allah uji dengan dia tidak memiliki buah hati. Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqamah memang berat. Kenapa berat? Karena di dalam keistiqamahan pasti Allah akan berikan ujian silih berganti kepada kita. Selesai satu ujian akan datang ujian-ujian berikutnya. Pasti selalu begitu. Kapan selesai ya Allah? Kapan istirahat ya Allah? Nanti kalau sudah masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepanjang manusia hidup sudah satu paket dengan ujian-ujian Allah, dan kita diminta untuk istiqamah. Istiqamah. Makanya kalau kita salat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu doa istiqamah juga teman-teman sekalian. Agar kita senantiasa berada di jalan yang baik. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Ayat ini juga membahas mengenai istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Mereka yang telah menghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kalau kita lihat perkara istiqamah, para sahabat-sahabat Nabi melakukannya, teman-teman sekalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai satu contoh, seorang budak berkulit hitam yang pada saat itu tidak punya kekuatan apapun, namun ketika memilih Islam ketika memilih Allah sebagai jalan hidupnya, memilih Rasulullah SAW sebagai panutannya, ketika dipaksa untuk mengatakan Tuhan yang bukanlah Allah, beliau istiqamah, beliau bertahan dengan mengatakan ahad. Walaupun pada saat itu beliau tidak memakai baju, diletakkan di padang pasir yang tandus yang panas, di atas dadanya diletakkan batu yang besar, namun beliau istiqamah. Bagaimana dengan Sumayyah? Sumayyah juga adalah seorang syuhada, mati syahid pertama kali dari kalangan wanita yang pada saat itu dipaksa bahwa Tuhan yang bukanlah Allah, beliau istiqamah.